Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini belajar bareng bakal share mengenai ya TIU atau pada soal cerita, khususnya aritmatika sosial. Nah, seperti apa itu? Maka kita mengingat lagi untuk sedikit materinya ya. Dimana dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah-istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Demikian pula istilah impas, rabat atau diskon, bruto, neto, tara, dan bonus. Istilah-istilah ini merupakan bagian dari matematika yang disebut dengan aritmatika sosial, di mana aritmatika sosial ini membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Untuk perhitungan untung dan rugi, pengertian untung dan rugi berikut ini adalah pengertian dari istilah-istilah dalam untung dan rugi. Harga pembelian adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli atau memperoleh suatu barang. Harga penjualan adalah sejumlah uang yang diterima sebagai pengganti dari barang yang dijual. Untung atau laba adalah keadaan yang terjadi bila harga jual lebih tinggi dari harga beli. Sedangkan rugi adalah keadaan yang terjadi apabila harga jual lebih rendah dari harga beli. Impas adalah keadaan di mana harga penjualan sama dengan harga pembelian atau kembali normal. Berikut adalah triknya di mana harga jual ini sama dengan harga beli plus untung. Harga jual sama dengan harga beli men rugi. Untung itu adalah harga jual lebih dari harga beli. Sedangkan rugi sama artinya dengan harga jual kurang dari harga beli. Sedangkan impas, harga jual sama dengan harga beli. Poin kedua, persentase untung dan rugi. Seringkali untung atau rugi dalam soal dinyatakan tidak dalam besaran jumlah, melainkan dalam bentuk persentase. Berikut adalah rumus persentasenya, di mana persentase keuntungan itu sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Sedangkan persentase kerugian itu sama dengan rugi dikurangi harga beli dikali 100%. Perhitungan bunga. Bunga merupakan balas jasa berupa keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau penabung atas tabungannya dan nasabah kepada bank atas pinjamannya. Nah, bunga yang akan kita pelajari pada bab ini hanyalah bunga tunggal, yaitu bunga yang didapat atas modal awal saja. Nah, sedangkan bunga majemuk lebih kompleks dari bunga tunggal dan belum pernah dimunculkan dalam USM sebelumnya. Nah, berikut adalah rumusnya. Bunga dalam tahunan yaitu MO, yaitu modal awal ya, dikali P suku bunga dikali T jumlah tahun. Bunga dalam bulanan itu sama dengan MO modal awal dikali suku bunga yaitu P dikali B jumlah bulan per 12. Sedangkan bunga dalam harian yaitu modal awal dikali suku bunga dikali jumlah hari per 360. Selanjutnya mengenai rabat atau diskon, bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat barang dengan kemasannya atau berat kotor. Neto adalah berat barang tanpa kemasannya yaitu berat bersih. Tara adalah berat kemasannya saja. Sedangkan rabat atau diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Berikut adalah rumus bruto, neto, dan tara. Bruto sama dengan neto plus tara, neto sama dengan bruto min tara, sedangkan tara sama dengan bruto min neto. Untuk mempermudah pemahaman terhadap bruto, neto, dan tara, perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di bawah ini. Berat parfum dengan botolnya disebut bruto, berat cairan parfumnya saja disebut neto, sedangkan berat botolnya saja ini disebut tara. Triknya, di mana harga jual atau beli setelah diskon itu sama dengan harga jual per beli sebelum diskon dikali 100% min persenan diskon. Nah, sering kita jumpai di pusat perbelanjaan memberikan diskon ganda yang menarik seperti diskon 40% ditambah 20%. Atau lebih ekstrim lagi, diskon 50% plus 50%. Nah, sebagian orang mungkin langsung berpikir 50 plus 50, wah artinya 100 dong, alias free, alias gratis. Nah, tapi kok begitu dibawa ke kasir, produk yang free tadi tetap bayar ya? Hehe.
Nah, begitulah diskon ganda atau additional discount. Arti 50% plus 50% ini bukan berarti diskonnya jadi 100%, melainkan setelah dihitung-hitung jadi 75%. Nah, bagaimana caranya? Let's go. Jadi pertama kita akan menghitung diskon awal yaitu 50%. Nah, kemudian diberikan diskon lagi sebesar 50%. Maka diskon kedua akan kita kalikan dengan sisa setelah diskon awal yaitu 50%. Dalam kurung ini adalah 100 min 50% diskon awalnya ya. Jadi 50%. Jadi jumlah diskon yang kedua adalah 50% dikali diskon kedua 50% sama dengan 25%. Ingat, kalikan diskon dengan harga jual atau beli sebelum diskon. Diskon 1 kali harga jual atau beli, diskon 2 kali harga sebelum diskon 2 atau sisanya setelah diskon pertama ya. Untuk diskon ketiga yaitu dikalikan harga sebelum diskon ketiga yaitu sisa setelah diskon kedua. Jadi begitulah selanjutnya. Jika ditanyakan total diskon maka jumlahnya semua diskon tersebut. Namun jika yang ditanyakan adalah harga jual atau beli akhir setelah diskon adalah 100% dikurangi dengan total semua diskon tersebut. Biar lebih paham kita langsung ke contoh. Sebuah toko memberikan diskon 30% lalu memberikan diskon lagi sebesar 20% untuk sepasang sepatu. Nah, yang harga awalnya 100.000. Hitunglah jumlah total diskon yang diberikan dan jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, untuk diskon pertama kita tahu bahwa sepasang sepatu ini ada plus-plus ya diskonnya yaitu 30 plus 20. Maka kita hitung dulu yang pertama diskonnya 30%. Diskon 30%. Untuk yang diskon kedua yaitu berarti 100 min awalnya full payment nih 100% dikurangi 30% yaitu diskon pertama dikali diskon kedua yaitu 20%. Maka 100 min 30 kan 70 kali 20 jadi 14% ya. Untuk total diskonnya berarti 30 ditambah 14% atau diskon kedua. Total diskon kan berarti diskon 1 ditambah diskon 2. Diskon 1-nya 30 ditambah diskon 2-nya 14% jadi 44%. Nah, untuk total setelah diskon yaitu 100% dikurangi 44% sama dengan 56%. Jadi total setelah diskon itu totalnya 56%. Maka jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli adalah 56% dikali harga sepatunya yaitu 100.000. Jadi yang dibayarkan hanya 56.000 setelah diskon. Untuk tipsnya, jangan menghafalkan rumus karena besar potensinya kita akan lupa rumus tersebut apalagi dengan jumlah rumus yang banyak. Cobalah untuk mengilustrasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saat kita membeli pulpen, baju, di mall, dan lain-lain. Dalam mengerjakan soal, tentukan terlebih dahulu alur penyelesaiannya agar lebih mudah. Misalnya menentukan terlebih dahulu harga jual atau beli dan dilanjutkan dengan diskon, persentase untung atau rugi, dan sebagainya. Nah, biasanya dalam soal, jumlah barang tidak diberikan dalam bentuk unit, melainkan dalam satuan ukuran jumlah, misalnya lusin, rim, kodi, dan lainnya. Sehingga kita juga perlu untuk mempelajari satuan ukuran tersebut. Contoh soal. 1. Seorang anak bernama Intan membeli baju seharga 100.000 dengan diskon 25% plus 40%. Dan celananya seharga 100.000 dengan diskon 55%. Jika M adalah harga baju setelah diskon dan N adalah harga celana setelah diskon, maka A. M lebih dari N, B. M sama dengan 10.000, C. M plus N sama dengan 100.000, D. M kurang dari N, atau E. M sama dengan N. Baik, ini adalah caranya, di mana M ini adalah harga baju setelah diskon ya. Kita lihat untuk harga bajunya yaitu 100.000 dikali diskon pertama yaitu 25%, berarti 1 min 25% dikali 1 min 40%. Ini adalah diskon kedua plus-plusnya tadi. Jadi M sama dengan 100.000, 1 min 25% itu 75%, 1 dikurangi 40% itu sama dengan 60%.
Jadi 100.000 dikali 75% dikali 60%. 75 kali 60% ini sama dengan 45%. 45% dikali 100.000 sama dengan 45.000. Jadi kita tahu bahwa harga baju setelah diskon atau M itu sama dengan 45.000. Sedangkan harga celana juga 100.000 ya di sini. Terus diskonnya 55%. Berarti dikali 1 men 55%. Jadi tinggal 45%. 45% dikali 100.000 sama dengan 45.000. Jadi harga celana setelah diskon atau N-nya itu sama dengan 45.000. Maka kita bisa tahu bahwa harga celana dan harga baju setelah diskon ternyata sama, yaitu 45.000. Maka M sama dengan N. Atau jawabannya adalah yang E ya. Selanjutnya adalah nomor 2. Seorang anak bernama Intan membeli 27 kilo minyak dengan total harga 351.000. Jika sepertiga minyak dijual dengan harga 15.000 per kilo dan sisanya dijual dengan harga 14.000 per kilo, berapa persen keuntungan yang diperoleh Intan? A. 10,26, B. 12,06, C. 16,02, D. 12,6 atau E. 10,62. Iya, penjualan sepertiga minyak atau sepertiga kali 27 kilo, di sini kan dia beli 27 kilo. Jadi 1/3 dari 27 kan 9 ya. 27 bagi 3 9. Maka untuk sepertiganya itu dijual 15.000 per kilo. Jadi 15.000 dikali 9 kilo sama dengan 135.000. Dan sisanya dijual dengan harga 14.000. Sisanya berarti kan 2/3-nya ya. 2/3 minyaknya itu dari 27 kilo itu 18 kilo. Jadi 18 kilo dikali 14.000 sama dengan 252.000. Total penjualan minyak berarti 252.000 ditambah 135.000 sama dengan 387.000. Berarti keuntungannya adalah 387.000 dikurangi 351.000, yaitu harga awal total dia beli minyak sebanyak 27 kilo ya. Itu sama dengan 36.000 keuntungannya. Maka persentase keuntungan Intan adalah 36.000, yaitu keuntungannya dibagi harga beli dikali 100%. 36.000 dibagi 351.000 dikali 100% sama dengan 10,26%. Jadi jawabannya adalah yang A. 3. Seorang pengusaha berencana untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak pada tahun 2014 sebesar 30% dari penjualan. Nah, jika besarnya pajak adalah 20% dari keuntungan sebelum pajak dan semua biaya sebesar 500 juta rupiah, berapa minimal penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan seperti yang direncanakan? A. 1,6 miliar, B. 1,5 miliar, C. 1,2 miliar, D. 1 miliar atau E. 800 juta. Nah, baik, di sini misalnya untung itu kita kasih simbol U, untuk biaya kasih simbol B, dan penjualan kasih simbol P. Di mana untung sama dengan P min B, yaitu penjualan min biaya. Untuk biayanya ini kan tadi udah disebutkan sebesar 500 juta. Hal ini sebelum pajak. Karena ada di sini pajaknya 20%, maka setelah pajak U sama dengan setelah pajak yaitu 100% min 20 jadi 80% dikali P, penjualannya min 500. Untungnya di sini dia ingin sebesar 30% dari penjualan. Berarti 30% P sama dengan 80% dikali P min 500. Lalu kita kalikan 3P sama dengan 8 dikali P min 500 jadi 8P min 4.000 ya, karena 8 kali 500 4.000. 8P min 3P sama dengan 5P sama dengan 4.000, maka P sama dengan 800. Maka penjualan minimal yang harus dicapai adalah 800 juta. Jawabannya adalah yang E. 4. Pak Bandi memancing di kolam dengan membayar 30.000 per jam. Setiap 10 menit ia mampu mendapatkan 0,4 kilo ikan.
ia hanya membawa pulang ikan sebanyak 1 kilo dan sisanya ia jual dengan harga 20.000 per kilo. Jika Pak Bandi hanya membawa uang 50.000 saat memancing dan ia hanya memancing selama 1 jam, maka uang yang dibawanya pulang sebesar A. 2.000, B. 20.000, C. 28.000, D. 32.000, atau E. 48.000. Iya, misalkan juga di sini U-nya untung, B-nya biaya, P-nya penjualan. Nah, dalam 1 jam Pak Bandi mendapatkan ikan sebanyak 2,4 kilo. 2,4 kilo ini dari mana? Ya, karena dia 1 jamnya itu kan 60 menit ya. Dalam 10 menit ia mampu mendapatkan 0,4 kilo. Berarti dalam 1 jam ada 60 bagi 10 kan 6. 60 menit dalam 1 jam dibagi 10 menit yang ia dapatkan 0,4 kilo ikannya. Jadi 0,4 kilo dikali 6. Dalam 1 jam Pak Bandi mendapat 2,4 kilo. Untuk jumlah ikan yang dijualnya itu sebanyak 1,4 kilo. Dari mana 1,4 kilo? Ya, dari 2,4 kilo yang didapatkan selama 1 jam dikurangi ikan yang dibawa pulang yaitu 1 kilo, jadi tinggal 1,4 kilo yang dijual dengan harga 20.000. Berarti 20.000 dikali 1,4 sama dengan 28.000 hasil penjualan ikan. Maka jumlah uang yang dibawa pulang Pak Bandi adalah 48.000. Yang awalnya dia bawa uang 50.000 dikurangi biaya mancing per jam 30.000 ditambah hasil penjualan ikannya 28.000. Jadi Pak Bandi membawa uang pulang sebanyak 48.000. Nah, itu merupakan soal TIU dari tim belajar bareng. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.